Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Nah, Ibu harap kalian selalu sehat, cermat, dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Balik lagi nih di channel YouTube Ibu, yaitu Yuli Triana Dewi, yang tentunya untuk kita belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki bab 8 nih, yaitu tentang drama. Submateri yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian drama, ciri drama, istilah-istilah dalam drama, dan unsur drama. Yuk disimak video Ibu terus dan jangan sampai di skip ya. Drama menjadi suatu hal yang tidak bisa terlepaskan di kehidupan. Drama bisa menjadi sebuah kesenian yang menghibur para penonton atau penikmat drama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan drama? Drama ini berasal dari bahasa Yunani, draumai, yang artinya berbuat, bertindak, dan bergerak sesuai dengan naskah. Sedangkan secara umum pengertian drama adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Selanjutnya ada ciri-ciri drama. Ciri yang pertama yaitu berupa cerita, kemudian berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Nah anak-anak, itulah ciri-ciri pada drama. Selanjutnya ada istilah-istilah di dalam drama. Istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah biasa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian drama. Berikut istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional di dalam masyarakat. Istilah yang pertama yaitu ada sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ketujuh, berasal dari bahasa Jawa yaitu sandi yang artinya rahasia dan wara yang artinya pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara dikenal sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung. Nah, istilah yang kedua adalah lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Yang ketiga, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Nah, istilah yang ketiga ada tonil. Istilah tonil ini berasal dari bahasa Belanda yaitu tonel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya ada sendera tari. Nah, sendera tari ini kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendera tari ini berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Istilah yang terakhir yaitu ada tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo ini tidak berdialog ya. Nah anak-anak, itulah istilah-istilah yang ada di dalam drama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada unsur-unsur yang terdapat di dalam drama. Unsur drama terbagi atas 5. Yang pertama ada alur, kedua ada penokohan, ketiga ada dialog, keempat ada latar, dan kelima ada bahasa. Berikut penjelasannya. Unsur yang pertama ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan suatu cerita. Biasanya alur ini dimulai dari pengenalan cerita, lalu ke konflik awal, lalu ke perkembangan konflik, dan yang terakhir ada penyelesaian. Nah, unsur yang kedua ada penokohan. Penokohan ini adalah cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh.
Nah, anak-anak, dalam pementasan drama, drama mempunyai posisi yang sangat penting. Tokohlah yang akan mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas dua. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama itu tokoh yang menjadi sentra cerita dalam pementasan drama. Ciri-cirinya yaitu paling sering muncul dalam setiap adegan, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh lain. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan tokoh utama. Dan yang terakhir, dialog-dialog yang melibatkan tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Lalu ada tokoh pembantu. Nah, tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitannya dengan tokoh utama. Nah, dari segi perwatakannya terbagi jadi 4 nih anak-anak. Yang pertama ada tokoh berkembang, yaitu tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Nah, yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Nah, yang ketiga ada tokoh statis. Tokoh statis ini tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Nah, yang terakhir ada tokoh serba bisa. Tokoh ini yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Nah, unsur yang ketiga ada dialog. Dalam sebuah dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan, yaitu yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya protagonis atau antagonis. Yang kedua ada wawancang. Wawancang ini dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Nah, yang ketiga ada kramanggung. Kramanggung ini petunjuk atau perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Nah, anak-anak, di dalam naskah drama, kramanggung dituliskan dalam tanda kurung dan bercetak miring. Unsur yang keempat yaitu ada latar. Latar ini untuk menerangkan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan kramanggung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Nah, yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Nah, apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni ada sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Nah, anak-anak, itulah unsur-unsur dari drama. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu naskah drama yang berjudul Menanti. Atau bisa kalian baca langsung di buku paket pada halaman 210 sampai 212. Nah, setelah kalian membaca naskahnya, silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan di akhir video.
Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Oh ya, jangan lupa ya untuk tetap kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!